Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Budiana dengan NIM G1A022080. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi mikroba dengan tumbuhan, yaitu bakteri fiksasi nitrogen dan tumbuhan tingkat tinggi. Apa itu fiksasi nitrogen? Jadi, fiksasi nitrogen adalah proses pengubahan nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh organisme hidup, seperti amonia. Proses ini dapat terjadi secara biologis maupun kimiawi. Fiksasi nitrogen secara biologis dilakukan oleh mikroorganisme tertentu, terutama bakteri penambat nitrogen yang dapat hidup bebas di tanah atau bersimbiosis dengan tanaman. Sedangkan fiksasi nitrogen secara kimiawi umumnya dilakukan melalui proses industri seperti proses Haber-Bosch yang menggabungkan nitrogen dan hidrogen di bawah tekanan atau suhu tinggi untuk menghasilkan amonia. Fiksasi nitrogen berperan sebagai tahap awal dalam siklus nitrogen dengan mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh makhluk hidup seperti amonia atau nitrat. Bakteri penambat nitrogen dapat diklasifikasikan berdasarkan cara hidupnya menjadi dua jenis utama, yaitu bakteri bebas dan bakteri simbiotik. Nah, bakteri bebas merupakan mikroorganisme yang mampu mengikat nitrogen dari udara tanpa bergantung pada tanaman inang. Contohnya yaitu genus Azotobacter yang bersifat aerobik, serta Clostridium yang hidup dalam kondisi anaerob. Selain itu, kelompok Cyanobacteria seperti Anabaina dan Nostoc juga termasuk bakteri penambat nitrogen yang dapat beradaptasi di lingkungan perairan maupun tanah. Bakteri simbiotik dapat hidup dalam hubungan mutualisme dengan tanaman tertentu untuk melakukan fiksasi nitrogen. Contohnya, Rhizobium bersimbiosis dengan tanaman legum atau kacang-kacangan. Mereka membentuk bintil akar sebagai tempat berlangsungnya proses fiksasi nitrogen. Selain itu, Frankia juga memiliki hubungan simbiotik dengan tanaman non-legum seperti pohon alder dan membentuk bintil akar guna mengikat nitrogen dari atmosfer. Lalu, bagaimana sih peran enzim nitrogenase dalam fiksasi nitrogen? Jadi, enzim nitrogenase berperan dalam proses fiksasi nitrogen, yaitu mengkonversi N2 atmosferik menjadi NH3 yang dapat digunakan oleh organisme. Enzim ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu Fe protein dan MOFE protein yang bekerja melalui transfer elektron berenergi tinggi untuk memutuskan ikatan rangkap 3N2. Proses ini membutuhkan ATP dan sangat sensitif terhadap oksigen, sehingga organisme penambat nitrogen memiliki mekanisme perlindungan khusus. Aktivitas nitrogenase dapat diukur dengan reduksi asetilen menjadi etilen menggunakan kromatografi gas. Pemahaman tentang nitrogenase mendukung teknologi biofertilizer, yaitu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia untuk pertanian berkelanjutan. Bagaimana sih hubungan bakteri fiksasi nitrogen dengan tumbuhan tingkat tinggi? Jadi, Rhizobium membentuk simbiosis dengan tanaman polong-polongan atau Leguminosae melalui pembentukan bintil akar atau nodul. Dalam nodul ini, Rhizobium mengubah nitrogen atmosfer menjadi amonia yang kemudian digunakan oleh tanaman untuk mensintesis protein dan asam amino. Sebagai imbalan, tanaman menyediakan senyawa karbon sebagai sumber energi bagi bakteri. Interaksi ini sangat penting bagi ekosistem pertanian karena dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk nitrogen sintesis. Selain Rhizobium, Frankia juga berperan dalam fiksasi nitrogen bagi tanaman non-legum seperti Casuarina dan Alnus. Frankia membentuk bintil akar yang serupa dengan Rhizobium,
membantu tanaman bertahan di tanah yang miskin nitrogen. Hal ini meningkatkan kesuburan tanah dan memungkinkan budidaya tanaman di lahan marginal. Oleh karena itu, fiksasi nitrogen memberikan manfaat yang besar bagi produktivitas pertanian, yakni dengan meningkatkan ketersediaan nitrogen dalam tanah. Tanaman yang bersimbiosis dengan bakteri fiksasi nitrogen seringkali memiliki pertumbuhan yang lebih baik dan menghasilkan panen yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang bergantung pada nitrogen organik. Contohnya yakni dari pupuk. Beberapa contoh tanaman yang bersimbiosis dengan bakteri adalah kacang-kacangan. Contohnya seperti kedelai, kacang tanah, pohon kasuarina, dan sema alnus. Bagaimana sih aplikasi fiksasi nitrogen dalam pertanian? Biofertilizer berbasis bakteri fiksasi nitrogen menjadi alternatif yang ramah lingkungan, meningkatkan ketersediaan nitrogen, memperbaiki struktur tanah, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk sintesis. Penggunaan Rhizobium dan Azospirillum telah terbukti meningkatkan hasil panen, seperti inokulasi Rhizobium pada kedelai yang meningkatkan serapan nitrogen hingga 40%. Serta Azospirillum yang meningkatkan produksi gabah pada padi. Teknik ini mendukung pertanian berkelanjutan dengan menekan biaya pupuk, mengurangi pencemaran air oleh nitrat, dan cocok diterapkan pada pertanian organik serta agroekologi. Berdasarkan pembahasan dan tujuan dari makalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa fiksasi nitrogen adalah proses biologis dan kimiawi yang mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman, berperan penting dalam siklus nitrogen dan kesuburan tanah. Bakteri fiksasi nitrogen, baik yang bebas seperti Azotobacter, Clostridium, Cyanobacteria, maupun simbiotik seperti Rhizobium dan Frankia, membantu menyediakan nitrogen bagi tanaman. Hubungan simbiotik ini mendukung pertumbuhan tanaman di tanah yang miskin nitrogen. Penggunaan bakteri ini dalam pertanian seperti biofertilizer dan inokulasi dapat meningkatkan hasil panen serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan mendukung pertanian berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.